rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifahalukum? Insyaallah. Masih kuat ya, kuat? Sehat ya, insyaallah. Alhamdulillah sekalian, setelah penantian lumayan panjang ya, baca maghrib tadi sampai dengan jam 8 yang mana tadi panitia sebetulnya udah kayak pesimis duluan ya. Jam 8 kurang 2 dinyatakan apa? Libur. 2 menit pas saya diumumkan, nyala lampu alhamdulillah. Ya terus lagi pesan tadi kan. Ya inilah hakikatnya kita dalam hidup, dalam thalabul ilmi pun juga demikian. Ahasibanna sayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka bisa dikatakan beriman sementara mereka belum diuji? Apakah kita kira kita bisa menjadi thalibul ilmi yang baik, yang sejati sementara kita belum pernah diuji? Nah, ini persepsi yang salah. Memang terkadang dalam belajar ini ada ujian dulu. Di antara ujiannya tadi mati lampu, mati listrik tadi. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk kita bisa berjumpa kembali, bisa belajar lagi di yang mana ini merupakan hari yang ketiga dari aktif daurah kita. Dan bagi antum yang tadi mungkin libur di halaqah tahsinnya, ini insya Allah kita mulai besok untuk kelompok yang kedua. Jadi seimbang, kelompok satu hari, kelompok 2 juga 1 hari pekan ini kan. Nah jadi seimbang. Hikmahnya itu Pak ya. Baik, teman sekalian, langsung saja kita mulai dengan daras kita. Jadi jadwal kita hari ini yang pertama adalah bahasa Arab dan jam kedua pun juga bahasa Arab. Kita akan mulai bahasan kita dengan kitab yang ini juga masyhur di kalangan talibul ilmi pemula, yaitu kitab yang berjudul apa? Durusullah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Sebelum kita masuk ke dalam inti isi kitab, kita kenalan dulu dengan isi sampul. Kita kenalan dulu apa yang ada di sampul kitab ini, yaitu agar betul-betul kita paham, kenal dengan kitabnya ini. Terkadang penyakit talibul ilmi ketika belajar dengan kitab, berapa selang waktu lupa nama kitabnya. Dulu ada pernah belajar tuh, cuma ada lupa nama kitabnya apa, karena lantaran tidak kenalan dengan kitab. Atau bahkan banyak juga di antara talibul ilmi, dulu ada pernah belajar bersama Ustaz Fulan, cuma ada lupa nama ustaznya siapa. Nah, demikian karena memang kurangnya interaksi, ta'aruf dan demikian. Maka kita pun selain terkenal satu sama lain, sesama ikhwah kita mengenal kitab ini, yaitu silahkan atau bukan, lihat di sampul kitab ini. Pertama, tulisan yang paling besar di sampul kitab ini itu berjudul apa? Tertuliskan apa? Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ini judul atau nama kitab ini, yaitu Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Apa sih arti durus? Durus ini bentuk jamak dari darsun. Apa arti darsun? Pelajaran. Jadi durus artinya pelajaran. Durus artinya apa? Pelajaran apa? Al-Lughah, pelajaran bahasa. Al-Lughah artinya apa? Bahasa apa? Al-Arabiyyah, yaitu bahasa Arab. Jadi buku ini berjudul Durusul Lughah Al-Arabiyyah, buku yang berisikan pelajaran bahasa Arab. Makanya di antara ciri khas buku ini adalah setiap awal bab buku ini selalu ada judul apa? Ad-Darsul Awwalu, pelajaran pertama. Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua. Ad-Darsus Tsalis, pelajaran yang ketiga. Karena apa? Buku ini berisi ad-dars sehingga dinamakan durus, yaitu pelajaran bahasa Arab. Itu nama intinya. Namun ada nama panjangnya juga, ada nama lengkapnya. Apa nama lengkap kitab ini? Yaitu di bawahnya ada keterangan li ghairi an-natiqina biha.
lighairi an-natiqina biha, lighairi natiqina biha. Li ghairi ini adalah dua kata, li dan ghairi. Li dengan ghairi. Apa makna li, ikhwan? Li maknanya untuk. Li maknanya untuk. Ghairi maknanya apa? Selain. Ghairi maknanya selain. Laisa, ghairi, la itu maknanya tidak. Tidak, bukan, selain. Untuk selain. An-natiqina. Apa an-natiqin? Ini maknanya al-mutakallim. Apa mutakallim? Orang yang berbicara. Orang yang berbicara, orang yang mau berkata-kata, orang yang berbahasa biha, yang tidak berbahasa dengannya. Biha ini asalnya dua kata, bi dan ha. Bi maknanya apa? Dengan. Ha maknanya nya. Ha maknanya nya. Nya kembali ke mana? Nya kembali ke bahasa Arab. Jadi dengannya maksudnya dengan bahasa Arab. Jadi buku ini li ghairi an-natiqina biha, untuk selain orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Maksudnya buku ini diperuntukkan bagi orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Buku ini diperuntukkan bagi orang yang bahasanya, bahasa ibunya, bahasa lahirnya bukan bahasa Arab. Nah, kita cocok tidak dengan buku ini? Insya Allah cocok. Nah, jadi buku ini berjudul Durusul Lughah Al-Arabiyyah, pelajaran-pelajaran bahasa Arab untuk orang-orang yang tidak berbicara dengannya, untuk orang-orang yang tidak berkomunikasi dengannya, itu dengan bahasa Arab maksudnya. Buku ini adalah mahakarya dari, di situ di bawahnya ada keterangan ad-dukturu, ketemu ikhwan, ad-dukturu fa Abdurrahim. Ad-dukturu ada fa Abdurrahim. Apa makna doktor? Nah, doktor ini dokter, gelar akademik, lisensi atau bachelor, kemudian magister S2, kemudian doktor. Fa ini nama beliau, yaitu Faniyam Bani atau Faniyam Abadi. Anak kurang masyhur dengan namanya. Intinya Faniyam Bani ini merupakan nama beliau yang dicetuskan dari asal daerah beliau. Jadi di mana? Beliau dari India. Beliau dari Syekh ini dari mana? Dari India. Jadi penulisnya pun bukan orang Arab. Kemudian bukunya ini digunakan untuk orang-orang untuk belajar bahasa Arab. Nah, dari sini kita juga petik hikmah bahwasanya background kita yang bukan dari orang Arab, namun tetap kita pasti bisa, insya Allah bisa bahasa Arab. Nah, nama beliau Dr. Faniyam Bani Abdurrahim. Bapak Abdurrahim ya. Baik, kemudian di bawah ada keterangan Al-Juz'ul Awwalu. Setelah nama penulis ada keterangan Al-Juz'u Al-Awwalu. Apa makna al-juz'u? Al-juz'u ini maknanya jilid atau bagian. Bagian, al-awwalu bagian yang pertama. Jadi buku pertama, buku yang kita pegang ini adalah buku bagian jilid yang pertama. Yang mana buku ini nanti akan ada 4 jilid. Buku ini akan ada berapa? 4 jilid, dan kita insyaallah ta'ala jika tidak ada kendala yang berarti kita berusaha akan membahas selama program takhasus 2 tahun ini sebanyak 2 jilid buku ini. Sebanyak berapa? 2 jilid. Jilid 1 dan jilid 2. Jilid 1 nanti kurang lebih sekitar 132 halaman, 23 dars. Adapun jilid 2 ini 2 kali lipat daripada itu. Sehingga apa? Di semester pertama dan mungkin pertengahan semester kedua kita akan mempelajari jilid 1 ini. Sisanya 1 tahun lebih kita akan mempelajari jilid yang kedua, insyaallah. Jadi ada berapa jilid kitab ini, Pak? Ada 4 jilid. Berapa yang kita pelajari? Cuma 2, insyaallah. Kemudian insyaallah jika kita
masih ada kesempatan atau kita memungkinkan nanti pas sudah selesai takhusus ini kita ingin melanjutkan jilid yang ketiga, nggak masalah. Tapi kita pasang target minimal dulu, setidaknya kita akan menyelesaikan sampai jilid yang kedua. Nah, kemudian di pojok kanan sebelah atas pada bukuannya, pojok kanan sebelah atas itu ada keterangan 4 baris. Semakin ke bawah di sini tulisannya semakin kecil. Ya, yang paling atas itu ada keterangan apa? Al-Mamlakatu, Al-Mamlakatu. Ketemu nggak ya Pak? Ketemu ya. Paling atas sebelah kanan. Al-Mamlakatu. Pak Mukhtar ketemu Pak? Atau dibantu ya? Gak ada ya, bukan Ustadz itu Pak. Soalnya buku kayak begitu, sayang dicoret-coret kan. Emang harganya beberapa kali lipat yang kayak menurut kita parah. Untuk tulang biasanya ya ini yang softcover, yang kertasnya biasa, HPS. Ya. Nah, nggak ada di situ Pak ya? Nggak ada. Baik. Bisa lihat ke sampingnya dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi yang paling atas sebelah kanan itu keterangannya apa? Al-Mamlakatu, kemudian sampingnya Al-Arabiyatu, Al-Arabiyatu As-Saudiyatu, As-Saudiyah. Apa arti Al-Mamlakah? Al-Mamlakah maknanya kerajaan. Nah, Al-Mamlakah kerajaan. Al-Arabiyah maknanya Arab, kerajaan Arab. As-Saudiyah yaitu Saudi. Jadi buku ini berasal dari kerajaan Arab Saudi. Nah, Wahabi ya. Kalau Mamlakatu Al-Arabiyah itu Saudiyah, dari kerajaan Arab Saudi. Kemudian di bawah keterangan KSA tadi, kerajaan Arab Saudi, itu ada keterangan Wizaratu At-Ta'limi, Wizaratut Ta'limi Al-Ali, Wizaratut Ta'limil Ali. Apa makna wizarah? Nah, wizarah maknanya kementerian. Wizarah artinya kementerian. At-Ta'limi, kementerian apa? At-Ta'lim, kementerian pendidikan. Nah, At-Ta'lim maknanya pendidikan. Al-Ali maknanya apa? Tinggi. Kementerian pendidikan tinggi. Jadi Ta'lim ini makna sebenarnya adalah bukan belajar ya Pak. Ta'lim makna sebenarnya bukan belajar. Tapi kalau kita mau terjemahkan letterlah, ini justru maknanya mengajarkan. Maknanya apa? Pengajaran. Mengajarkan atau pengajaran. Dari kalau kita baca tasawuf, ini nanti masdar dari fi'il dari kata kerja allama yu'allimu ta'liman. Apa allama? Mengajarkan. Ar-Rahman allamal Qur'an. Mengajarkan Al-Quran. Ta'lim jadi maknanya apa? Pengajaran. Jadi kalau ada orang, ayo taklim, ngajak ngajar itu sebetulnya. Ngajar apa? Ngajar. Istilah yang lebih bagus adalah daras. Apa? Darsun, daras. Kita daras apa daras? Belajar. Jadi daras maknanya apa? Belajar. Jadi ini Kementerian Pendidikan Tinggi Al-Ali. Kemudian di bawahnya baris ketiga itu tulisannya agak bagus. Al-Jami'atu Al-Islamiyatu. Al-Jami'atu Al-Islamiyatu. Apa makna Al-Jami'ah? Universitas, perguruan tinggi, universitas. Al-Islamiyah, Universitas Islam. Nah, jadi buku ini dari Arab Saudi, Kementerian Pendidikan Tinggi, yaitu di bawah atau berasal dari Universitas Islam. Di mana letaknya? Al-Madinatu Al-Munawwaratu.
Al-Madinatu Al-Munawwarah. Apa mana Al-Madinah? Mana asalnya sebetulnya kota. Al-Madinah maknanya kota asalnya. Itu maksudnya Madinah Al-Munawwarah, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Jadi di Saudi ini ada dua kota yang istimewa, dia diberikan julukan seperti Indonesia ada beberapa kota istimewa kan, DIY, kemudian Aceh, kemudian DKI. Nah, ini ada kota-kota istimewa. Di Saudi pun juga ada seperti itu, bisa kita samakan. Nah, ada Madinah yang diberi gelar istimewa yaitu Al-Munawwarah. Ada satu lagi Makkah yang diberi gelar istimewa adalah Al-Mukarramah. Masing-masing ini memiliki makna tersendiri dan ada penyebabnya sendiri, ada asal usulnya sendiri. Yaitu Makkah disebut Al-Mukarramah. Al-Mukarram, apa makna Al-Mukarram? Dari kata karim. Apa karim? Mulia. Nah, Al-Mukarram ini maknanya yang dimuliakan. Al-Mukarram maknanya apa? Yang dimuliakan. Jadi kota Makkah yang dimuliakan. Kenapa? Karena bisa jadi di sana karena ada Ka'bah, Baitullah, tempat kiblatul muslimin, kiblatnya kaum muslimin. Dan Nabi SAW lahir di Makkah. Adapun Al-Munawwarah ini secara bahasa dari kata nur. Apa nur? Cahaya. Nah, Nabi datang dari Makkah menuju Madinah yang tadinya berada dalam masa yang jahiliyah, gelap sekali, bodoh sekali, jauh dari cahaya ilmu. Maka datangnya Nabi ini ibarat nur. Maka kota tersebut disebut dengan Al-Munawwarah, yaitu kota yang diterangi, kota yang diterangi atau kota dicahayai atau disinari. Jadi kota Madinah adalah karena datangnya Nabi ke sana, hijrahnya Nabi ke sana, maka disebut Al-Munawwarah, yaitu kota yang disinari, yang dicahayai dengan ilmu Nabi SAW. Nah, jadi kitab ini dari Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi, kemudian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Kemudian terakhir tentang kitab ini yang ada di sampul adalah sebelah kiri atas. Bagian sebelah kiri yang atas itu ada logo. Ada apa? Ada logo. Logo apa itu Ikhwan? Ini logo apa namanya? Universitas Islam Madinah tadi. Jadi logo yang di sini adalah logo Universitas Islam Madinah. Nah, jadi sedikit informasi terkait kitab ini di tempat asalnya, yaitu di Universitas Islam Madinah. Jadi buku ini dipelajari di jenjang yang namanya Syu'bah Lughah, disebut dengan Syu'bah Lughah. Apa Syu'bah Lughah? Kalau di Libya seperti i'dad lughawi. Apa i'dad lughawi? Persiapan bahasa. Sudah masyhur, namanya mau kuliah di Arab harus bisa bahasa Arab, karena dosennya, presentasinya, kitabnya, tulisan kita semuanya bahasa Arab. Makanya di kampus-kampus yang memang dari Arab itu pasti ada persiapan bahasanya. Nah, ini kalau di Madinah namanya Syu'bah Lughah. Nah, melalui Syu'bah Lughah ini dan diantaranya yang dipelajari dari Syu'bah Lughah itu adalah kitab Durusul Lughah ini, itu dari orang-orang dari berbagai macam negara, dari Asia Timur misalkan, Cina, Jepang, Korea, kemudian Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, kemudian dari Asia Tengah misalkan, pecah-pecah Uni Soviet, itu bahasanya beda-beda ya kan. Belum lagi dari Amerika Latin, kemudian dari Eropa. Nah, semua sebelum masuk belajar Universitas Islam Madinah di semester 1, sebelum masuk itu harus melalui Syu'bah Lughah ini. Kalau dia belum bisa. Nah, dari sana lahirlah calon-calon du'at, calon-calon dai yang bisa bahasa Arab melalui kitab ini. Nah, maka kitab ini sudah jelas track recordnya. Banyak output yang sudah bisa bahasa Arab, yang backgroundnya bukan dari Arab, karena melalui apa kitab ini. Makanya kitab ini diberi nama apa? Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi an-natiqina biha, untuk orang-orang yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa
bahasa Arab. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab ini, harapannya adalah kita bisa mencontoh tulab yang ada di Madinah sana misalkan, atau para senior-senior kita yang sudah bisa bahasa Arab melalui kitab ini, insyaallah ta'ala. Dan jujur saja, Anda pribadi pun dahulu di pasca sanawiyah, kemudian di Aliyah, pertama kali belajar bahasa Arab yang betul-betul kuat itu diantaranya melalui wasilah Rasulullah ini, melalui apa? Kitab Rasulullah ini. Nah, sehingga dari beberapa kitab yang sudah kami pelajari terkait bahasa Arab untuk pemula, banyak kan kitab kan, ada Arabiyah Baina Yadai, terus pernah belajar Arabiyah Nasyi'in, kemudian Rasulullah ini, kemudian silsilah ta'lim yang iadat lughah Libya, itu banyak lah. Namun yang paling cocok di hati dan lebih mudah ditangkap adalah Rasulullah ini. Maka kita gunakan kitab ini dengan harapan yang tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan dengan ini bisa jadi wasilah kita bisa memahami bahasa Arab yang lebih baik. Insyaallah. Baik. Ayo jelaskan, diulangi sambung tadi penjelasannya. Ya. Sahih. Apa artinya? Pelajaran bahasa Arab untuk selain orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Baik, untuk orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Nah, lihat. Juz'ul awal, bagian yang pertama. Mu'allifnya siapa? Abdur Rahim. Nah, kemudian Asu. Nah, kerajaan Arab Saudi. Al-Ali. Al-Ali. Kemudian pendidikan tinggi. Al-Jami'atu Al-Islamiyah. Universitas Islam Al-Madinatul Al-Munawwarah, kota yang dicahayai atau kota yang cerah. Baik, ada pembuka Al-Mukarramah. Yang dimuliakan. Terakhir logo apa itu? Logo dari Universitas Islam Madinah. Baik, assalamualaikum. Nah, sebelum kita masuk ke halaman yang pertama dari kitab ini, yaitu Anda sampaikan pula ke antum yang kemarin sudah Anda sampaikan di halaqah atau tahsin Quran kelompok 1. Jadi di antara mumayyizat atau ciri khas KBM kita adalah kita bakal banyak memberikan atau meminta atau memberikan kesempatan kepada tulab untuk menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan. Seperti tadi kita sudah menjelaskan, ada yang Anda tujuh untuk menjelaskan kembali. Setidaknya ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah tujuannya agar setiap tulab lebih fokus dalam belajar. Tidak tengok sana sini, tidak ngantuk, tidak suram misalkan. Karena kalau ada potensi ditunjuk biasanya apa? Lebih siap-siap ya kan. Jangan sampai pas ditunjuk aneh nggak bisa gitu. Yang pertama. Jadi ini kembali kepada antum agar lebih siap dalam belajar, lebih siap dalam menyimak. Yang kedua adalah kita berusaha melatih kemampuan olah vokal kita terhadap apa yang sudah kita pahami sedini mungkin semenjak kita sudah di mustawa awal atau semester pertama ini. Karena ke depan namanya seorang dai atau kita mau mengajar itu butuh yang namanya apa? Bagaimana persiapan kita dalam menyampaikan penyampaian. Orang bisa, orang paham, tapi tidak didukung dengan cara penyampaian yang bagus, maka ini apa? Ilmu tidak akan sampai, sulit. Tapi jika itu berimbang antara ilmu kemudian
olah profil yang bagus, maka ilmu bisa sampai. Betapa banyak di luar orang ilmunya kosong, tapi bisa jadi orator, mudah atau lihai sekali mengolah kata, pamornya naik, ya kan? Banyak orang menuju ke sana, padahal tadinya artis, sedikit ceramah karena mudah, gampang ngomong, pintar ngomong, jadi ustadz. Banyak nggak pengikutnya? Banyak. Penting ini dalam bagaimana kita mempersiapkan lisan kita. Dan kalau kita flashback ke kitab Asyaratu Asbab min Syirahis Sadr, ketika Nabi Musa alaihissalam mau menghadap Fir'aun, apa doa Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ayat berikutnya, wahlul 'uqdatan min lisani. Jadi Nabi Musa meminta agar Allah wahlul, melepaskan 'uqdatan, ikatan-ikatan di lisannya. Maksudnya apa? Nabi Musa ini punya ciri khas agak cadel, kaku ngomongnya. Nah, ini gimana caranya mau negosiasi, mau diplomasi kepada Fir'aun kalau ngomongnya jelebet-jelebet gitu. Tuh ngomong apa sih, kayak kumur-kumur gitu kan. Nah, ini penting bagi kita apa? Dalam bicara. Yang namanya konsentrasi, yang namanya harus lantang dalam bicara, ini penting bagi kita ya. Jangan sampai kita ngajar, namun ini hanya membuat tulab menjadi pusing apa yang kita sampaikan. Nah, ini semua harus kita latih apa sedikit mungkin. Jangan antum sedikit-sedikit menyampaikan kembali apa yang sudah dipahami, setidaknya antum berlatih apa yang sudah antum pahami, bagaimana antum bisa utarakan dengan sebaik mungkin. Memang di awal itu jujur kesulitan pasti antum, atau nervous, atau banyak ini banyak pasti begitu. Tapi nggak masalah, ini proses kita menuju perbaikan. Yang salah adalah orang yang tidak mau menempuh prosesnya, ini nggak bakal maju, nggak bakal bisa. Tapi meskipun kita salah, namun itu proses, maka kita lakukan ini semua. Jadi yang saya sampaikan kepada antum, jadi setiap kita menyampaikan hal-hal pembahasan tertentu, ini ada kalanya Anda meminta kepada antum untuk menjelaskan kembali. Dan nanti ke depan itu bukan hanya sebatas menjelaskan apa yang disampaikan, tapi nanti ke depan adalah ada kesempatan di antara antum untuk menyampaikan materi kepada teman-teman. Insya Allah bertahap ya, insya Allah. Bisa nggak kita? Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Baik, sekarang safhah ba'daha, halaman berikutnya. As-safhah itu maknanya halaman, ba'daha berikutnya. Safhah ba'daha. As-safhah ba'daha. Apa makna safhah tadi? Halaman. Nah, safhah halaman. Ba'daha lanjut selanjutnya atau berikutnya. Seperti di grup tadi kan, ba'da atau ba'dul. Ba'da maknanya setelah. Baik, as-safhah ba'daha. Sekarang halaman berikutnya. Safhah al-khamisah, pelajaran halaman yang kelima. Silakan tulis dulu deh. Halas, sudah. Baik, safhah ba'daha, halaman berikutnya. Sekarang as-safhah al-khamisah, halaman yang kelima. Baik, paling atas itu ada, atau lihat paling atas di halaman kelima ada keterangan ad-darsul awwalu. Ada apa? Ad-darsul awwalu. Nah, nanti kita bahas. Antum cukup simak dulu sekarang baik-baik. Ana akan baca, antum lihat tulisan yang ada di kitab sembari mendengarkan apa yang Ana bacakan. Baik, Ana baca.
wa antum tasma'un. Antum cukup menyimak dulu apa yang Anda baca. Baik. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Hada. Bawahnya hada baitun. Antum bisa melihat tulisannya hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Kasih tasydid situ kursiyun, kasih titik juga. Hada kursiyun. Jadi dibahasakan ikhwan, ketika anak minta antum simak baik-baik sambil lihat, antum betul-betul simak makanya. Antum betul gunakan telinga untuk menyimak sembari apa? Sambil melihat tulisannya. Jadi anggap saja antum punya tujuan. Ketika selesai mendengarkan apa yang Anda baca, itu antum bisa langsung nulis. Punya tujuan itu. Makanya ketika kita ingin bisa langsung menulis setelah mendengar, otomatis apa? Fokus dalam memperhatikan panjang di mana, pendek di mana, ketika di atas atau di bawah. Jangan ketika Anda minta antum simak sambil lihat tulisannya, mata antum mana ke mana-mana. Nah ini nggak sesuai apa? Nggak sesuai alurnya, nggak sesuai perintahnya. Jadi antum jalankan saja apa yang diminta. Nah, kalau jawatan sekarang kita baca sama-sama dari atas. Ada akro, wa antum tukabirun. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Hada. Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Hada baitun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada masjidun. Hada babun. Hada babun. Hada babun. Hada babun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada miftahun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada sarirun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Baik, barakallahu fikum. Silakan yang mau baca. Bebas, kayak baik-baik. Ad-darsul awwal. Ya. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babun. Hada kitabun. Baik. Hada qalamun. Nah, Hada miftahun. Hada maktabun. baik. Hada sarirun. Nah, Hada
Kan jadi Pak Andriman. Ad-darsul awwalu Hada baitun Hada masjidun Hada babun Hada kitabun Hada qalamun Hada miftahun Hada maktabun Hada sarirun Hada kursiyun. Baik, mumtaz. Nah, jadi di dars pertama ini kita diajak memulai pengetahuan bahasa Arab kita dimulai dari benda-benda yang ada di sekeliling kita. Dimulai dari apa? Benda-benda yang ada di sekeliling kita. Tujuannya apa? Agar mudah bagi kita untuk mengenal dan mengingatnya. Pintu mudah kita kan, rumah mudah bagi kita. Dan ciri khas buku ini adalah di awal ini penulis banyak memberikan kalimat disertai dengan gambar yang banyak. Bahkan volume gambarnya lebih besar daripada tulisannya. Nah, kenapa? Orang belajar dengan visual gambar ini lebih mudah daripada langsung hanya sekedar tulisan saja. Jadi di awal berharokat, ada gambarnya. Nanti antum ketika beberapa halaman ke belakang, gambar itu akan semakin hilang, harokat akan semakin hilang, dan antum dibawa kepada bahasa Arab, dan antum secara tidak sadar setelah itu akan bisa membaca tulisan tanpa harokat. Sudah banyak teman-teman, sudah beberapa bulan, tapi alhamdulillah sudah bisa ketika tulisan-tulisan itu dihilangkan harokatnya. Maka kita perlu istiqomah, bersabar, dan ketika diminta untuk diperhatikan, maka antum perhatikan. Baik, betul. Yang lain? Kira Pak Irfan? Nah. Ad-darsul awwalu Nah. Hadza baitun Baik. Hadza masjidun Hadza babun Sahih. Hadza kitabun Nah. Hadza qalamun Hadza miftahun Hadza maktabun Baik. Hadza sarirun Hadza kursiyun. Baik. Kemudian Pak, dari sini. Betul. Ad-darsul awwal Nah. Hadza bait Hadza masjid Hadza babun Hadza kitab Hadza qalam Baik. Hadza miftah Hadza maktab Hadza sarir Baik. Hadza kursi. Terakhir Pak Agus. Betul. Ad-darsul awwal Hada baitun Baik. Hada masjidun Hada babun Hada kitabun Hada qalamun Hada miftahun Hada maktabun Hada sarirun Hada kursi. Baik, barakallahu. Sekarang kita coba terjemahkan itu apa yang tadi kita baca. Nah, paling atas ada ad-darsul awwalu. Apa maknanya? Ad-darsu artinya pelajaran, al-awwalu yang pertama. Pelajaran yang pertama. Jadi nanti ke depan kita akan setiap awal bab akan berjumpa dengan yang namanya ad-darsu, pelajaran. Ad-darsul awwalu, satu, ad-darsus tsani, pelajaran kedua, ad-darsus tsalis, hingga terus sampai akhir bab ini, akhir jilid ini sampai dars pelajaran ke-23 sampai 23 insyaallah. Baik, apa yang kita bahas di sini di ad-darsul awwalu, pelajaran pertama, yaitu tentang hada. Tentang apa? Hada. Apa makna hada? Hada maknanya ini, buat muncul dia. Hada, ini. Pertama ada hada baitun. Baitun, apa maknanya? Nah, ada gambarnya itu. Ini rumah. Hada baitun maknanya ini rumah. Kemudian yang kedua, hada masjidun. Apa maknahu? Apa artinya? Ini
ini masjid, ada gambarnya. Hada masjidun, ini masjid. Kemudian hada babun, apa maknahu? Nah, babun itu atau jendela ini? Nah, babun maknanya pintu. Babun maknanya pintu. Makanya ada tulang di sini yang rumahnya di Babul Miyah. Apa makna Babul Miyah? Pintu air, pintu air. Babul Miyah. Baik, babul maknanya apa? Pintu. Nah, kemudian yang keempat ada hada kitabun. Ada hada kitabun. Apa makna kitabun? Nah, buku atau kitab. Kitab secara umum, buku secara umum ini disebut dengan apa? Kitabun, kitab. Kemudian ada hada qalamun. Hada qalamun. Apa makna qalamun? Nah, qalamun maknanya pena, pulpen. Qalamun maknanya apa? Pulpen atau pena. Kemudian hada miftahun. Apa makna miftah? Miftahun maknanya kunci. Miftahun kunci. Miftahun jannah, kunci surga. Miftahul khair itu kebaikan. Miftahul syarr itu keburukan. Miftah hanya ada dua kan. Nah. Kemudian berikutnya ada hada maktabun. Hada maktabun. Apa makna maktabun? Meja. Ini meja. Hada maktabun. Ini maknanya meja. Kemudian hada sarirun. Hada sarirun. Apa makna sarirun? Ini tempat tidur atau ranjang. Ini tempat tidur. Hada sarirun. Sarir maknanya tempat tidur. Terakhir ada hada kursiyun. Ini adalah apa? Kursi. Jadi baitun maknanya rumah, masjidun masjid, babun maknanya pintu, kemudian kitabun maknanya kitab atau buku, kemudian qalamun maknanya pena, pulpen, miftahun maknanya kunci, kemudian maktabun maknanya meja, sarirun maknanya tempat tidur atau ranjang, kemudian terakhir ada kursiyun maknanya kursi. Baik. Ada soal? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Pak Irfan dulu. Betul. Maktabah pakai ta itu nanti perpustakaan, tempat yang banyak mejanya, perpustakaan, maktabah. Saya puaskan. Oh, nanti apa Pak sekretariatin? Saya iya, coming soon. Nah, coming soon. Jadi hal-hal yang memang kita ada rasa agak jauh ke depan ini dalam pertanyaan ini Anda hanya jawab dengan apa? Saya atau coming soal. Kasihan nanti baru yang bagian baru belajar. Nah ini ganggu psikologis mereka. Nah, yang ini aja belum tentu hafal, belum tentu paham kan? Tambah lagi kita kecil. Itu Jabri aja boleh lah kalau Jabri. Baik, yang lain? Saat ya Pak Romi. Itu untuk as-sofa itu apakah berlaku halaman, maksudnya makna itu halaman rumah? Oh, beda. Ini halaman buku. Halaman apa buku? Kalau di rumah teras itu kan, itu bahasa Arabnya sahah. Teras. Untuk tulisan sofhatun, apakah boleh dengan tulisan sofhat? Tanpa apa? Tanpa alif lam dan tanpa berikutnya sofhat. Oh nggak bisa. Kalau tanpa alif lam itu masih boleh, tapi kalau tanpa tak marbutoh nggak bisa. Kita tetap harus sofhatun. Iya, sofhat. Berarti ada salah. Baik, ini fungsinya belajar yang kedua kali kan. Ada kalanya kita udah paham, cuma pahamnya nanggung. Nah ini apa namanya tertambah apa yang sudah kita pahami di sini.
Pak Tripan. Haza ini boleh kata tunjuk buat makhluk itu Ustaz. Ini kan Oh, nah. Insya Allah nanti 4 halaman ke belakang kita akan ketemu ya. Coba soal juga. Kakak sama adik ini ya, dapat coba soal ya. Insya Allah. Baik, Pak Andri. Ada awal ada wahid. Oh, nah, jadi yang ada di kitab kita ini, kenapa awal ini sebagai urutan ya. Jadi awal kalau kita terjemahkan yang pertama. Awal maknanya yang pertama, tapi kalau wahid maknanya satu. Bedakan antara satu dengan yang satu, dua dengan yang kedua. Kalau satu ya angka sebutan saja. Tapi kalau yang ke satu, yang kedua itu urutan. Nah, semua yang ada di ad-darsu al-awwal, al-thani, al-thalis, bukan wahid, isnad, salasa, ini nanti untuk urutan. Nah, cukup segitu Pak. Nah. Ada yang lain? Baca ya, Masya Allah. Pak Prima. Untuk kenapa hanya dibaca panjang? Kenapa? Kenapa hanya dibaca panjang? Oh, kan panjang sekali ya, Masya Allah. Nah, ini simpelnya dari sananya gitu Pak. Dari sananya gitu. Anda sering kiaskan ini dengan kita punya bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada kata yang kita kenal dengan tulisan ini. Nah, apa bacaannya itu? Bacaannya apa? Tidak atau tidak? Tidak. Padahal ada kan-nya. Nah, kenapa nggak dibaca? Ya, dari sananya begitu, dalam bahasa Indonesia juga demikian. Jadi hada kenapa panjang, dari sananya begitu. Jadi tinggal tugas kita ngikutin aja. Nah, orang asing belajar bahasa Indonesia, tulisannya TIDAK, tapi kayaknya nggak dibaca. Orang asing nanya, kenapa nggak dibaca? Ya dari sananya gitu, aku ngikutin aja. Kenapa nggak dikasih alif? Apa? Kenapa nggak dikasih alif gitu kan? Kayak dalnya itu, padahal panjang gitu. Oh, nah ini dari sananya gitu Pak. Sementara itu dari sananya gitu. Nah, nanti ini kan kita dapat pelajaran minggu lah insya Allah. Khusus materi dulu ini, yang lebar. Yang lain? Satu lagi satu. Iya boleh. Misalkan ada status meja ini atau ini meja ya? Artinya, Meja ini, meja ini. Ini meja apa? Ini meja. Ada maktabun ini meja. Nah. Ada yang lain? Tapi cukup. Satu lagi ya. bahasa ini berarti tidak berlaku makrot huruf. Berlaku, Pak. Berlaku semuanya. Yang tidak berlaku tajwid. Yang tidak berlaku adalah tajwid. Jadi bahasa Arab ini yang namanya makharijul huruf tetap kita usahakan, tetap kita praktekkan. Karena makharijul huruf inilah yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Nah, terkadang beda makhraj ini bisa berubah makna. Yang sering kita contohkan apa? Misal ada kata apa misalnya ikhwan? Ja'a dengan ja'a. Kemudian soal dengan hamzah dengan soal dengan ain. Kemudian apa lagi misalkan qara'a dengan hamzah kemudian dengan ain. Qara'a banyak ini baru dari hamzah dengan ain. Yang pertama ada ja'a dibaca dengan hamzah. Kemudian yang kedua ada ja'a dengan ain. Nah, ini beda makhrajnya kan? Apakah kita nggak perlu bedakan? Ini perlu dibedakan. Kenapa? Untuk menjaga makna, untuk menjaga artinya. Ja'a maknanya apa? Datang.
Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Tapi kalau terlalu fasih bacanya, Ja'a Muhammadun misalkan, maknanya berubah nih jadi kata yang kedua. Apa maknanya jadinya? Ja'a maknanya lapar. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah lapar. Jauh kan maknanya. Nah, ini kenapa makharijul huruf tetap dipraktekkan. Kalau ja'a tadi maknanya apa? Pergi. Apa? Datang. Kemudian ja'a maknanya lapar. Contoh yang kedua misalkan soal dengan hamzah, kemudian pakai ain, soal pakai ain. Misal antum dalam pertanyaan, Ana Ustaz soal, Ana punya pertanyaan. Tapi kalau antum baca terlalu fasih, misalkan Ana Ustaz soal, misalkan, nah maknanya berubah kan? Berubah. Tadi soal maknanya apa? Pertanyaan. Tapi kalau soal batuk maknanya. Nah, Ana soal. Batuk tadi. Jadi soal maknanya apa? Batuk. Nah, soal batuk, soal tadi pertanyaan. Masuk ke bahasa kita jadi soal. Soal jadi soal, pertanyaan. Tadi. Ini contoh yang kedua. Contoh ketiga, ada qara'a. Ada juga qara'a dengan ain. Qara'a, ada juga qara'a. Nanti ini melebar nih, ada yaqra'u, ada yaqra'u, ada iqra, ada iqra' pakai ain. Nah ini harus dibedakan. Kenapa? Karena qara'a dengan hamzah maknanya apa? Membaca. Qara'a Muhammadun, Muhammad membaca. Tapi kalau qara'a maknanya apa? Getuk-getuk dia, gebrak-gebrak, menggemparkan satu sama lain, itu maknanya apa? Qara'a. Jadi kalau qara'a Muhammadun lagi antum baca. Tapi kalau qara'a Muhammadun lagi gebrak-gebrak rumah orang deh, itu namanya qara'a. Nah makanya ada satu surah dalam Al-Quran ini nama hari kiamat diambil dari kata qara'a. Surah apa? Surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Kita kemarin di hari Ahad pernah belajar, pernah kita sampaikan singgung sedikit bahasa Arab ini adalah bahasa yang mudah, karena dari semua bahasa sumbernya ada berapa? Tiga huruf kan, dan 3 huruf ini melebar kemana-mana yang kita pelajari di ilmu sorof. Nah, qari'ah dengan qara'a ini sama, yaitu ada qor, kemudian ro, kemudian ain. Al-Qari'ah. Apa makna Al-Qari'ah sebetulnya? Hari kiamat yang mengguncangkan, yang menggoyang-goyang. Karena apa? Memang digebrak-gebrak hari itu, maka disebut dengan Al-Qari'ah. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, makharijul huruf ini tetap dipraktekkan dalam kita membaca tulisan Arab, karena ini penting. Namun yang tidak disertakan adalah hukum tajwid. Apa hukum tajwid? Hukum tajwid apa sih? Kayak ikhfa, bermati bertemu bermati bertemu ta, terus idgham, terus kemudian ilhar, iqlab, itu nggak dipakai. Kenapa? Karena memang tajwid ini hanya kekhususan bagi ayat Quran. Warattilil Qur'ana tartila, itu baca dengan tartil, dengan tajwid. Tapi yang lain tidak ada kalimat warattilil kitaba tartila, atau warattilil hadisa tartila, atau warattilil al-arabiyyata tartila, itu enggak ada. Tapi hanya Al-Quran. Gimana ceritanya nanti? Atau nanya kabar, kaifa haluka anta, tapi antum terlalu fasih bacanya. Kaifa haluka anta. Apa tadi yang ditanyakan? Jadi kesimpulannya hanya makhraj yang digunakan dan sifat, adapun tajwid itu yang tidak digunakan. Nah. Baik, yang lain? Cukup? Baik. Tafadhal, silakan menirik yang mau baca ma'an terjemah, dengan terjemahnya. Ya, Baska. Betul. Ad-darsul awwal, pelajaran yang pertama. Ada ini, ada ini rumah, ada masjid, ini masjid, ada babun, ini pintu, ada kitab, ini buku, ada kolam,
awwalu. Pelajaran pertama. Hadza ini. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang. Hadza kursiyun, ini kursi. Tadi para penonton pada berikutnya ya Pak Mukhtar. Ad-darsul awwal, pelajaran pertama. Hadza ini. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Sahih. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini kitab. Hadza qalamun, ini pena. Hadza miftahun. Miftahun. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini tempat tidur. Hadza kursiyun, ini kursi. Tayyib, barakallahu. Kemudian para ukhra sekali lagi. Lanjut. Tayyib, Pak Iman. Ad-darsul awwalu. Tayyib. Pelajaran pertama. Hadza ini. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Hadza babun, ini pintu. Hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pulpen. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang. Hadza kursiyun, ini kursi. Tayyib, barakallahu fikum. Jadi di sini di awal kita membahas kurang lebih berapa? 9 kosakata dalam bahasa Arab. Nah, qabla an nastari, sebelum kita istirahat, aglifu kutubakum atau tutup dulu buku antum. Aglik, apa mana aglik? Tutup, nah, tutup buku antum. Ini sudah ya? Kelas dipoto tadi aku sebenarnya. Baik, jadi insyaallah kita akan berusaha mengingat apa yang sudah kita bahas di safhah khamisah tadi, di halaman yang kelima tadi sebelum kita istirahat. Tadi ada berapa kosakata? Ada 9. Pertama ada baitun, paling kanan sebelah atas, kemudian ada masjidun tengah atas, kemudian ada babun kiri atas, kemudian ada kitabun kanan tengah, kemudian ada qalamun tengah plus di tengah, kemudian sebelah kiri ada miftahun, bawahnya sebelah kanan ada maktabun, bawahnya ada sarirun, paling ada kursi. Kita buat beberapa kotak. Jadi nanti Ana akan buat tulisan di sini dengan bahasa Indonesia. Antum yang Ana tunjuk maka memberikan bahasa Arab terkait kosakata yang Ana tulis dengan bahasa Indonesia ini. Nah, kita urut dan kita acak urutannya. Pulpen pertama, yang kedua meja, yang ketiga kunci, yang keempat buku, yang kelima kursi, yang keenam masjid, yang ketujuh rumah, yang kedelapan pintu, satu lagi ranjang atau tempat tidur. Sekali lagi, nanti anak tunjuk kosakata di sini bahasa Indonesia, maka antum sebutkan apa? Bahasa Arabnya. Fahimtum? Apa arti fahimtum? Antum sudah paham? Fahimtum jawabannya apa? Fahim. Nah,
Fahimtum, antum paham? Fahimna, kami sudah paham. Fahimtum? Baik. Nah, Syekh Ibnu, udah sebut aja. Lalu? Maktabun, Nah, babun, sahih. kitabun, Nah, masjidun, tayyib. sarirun, Nah, baitun, qalamun, nah, miftahun, mumtaz. Tayyib. Syekh Rabi. Tarom sahih. Nah. Betul. Kursiyun, Mumtaz. babun, Tayyib. baitun, Masya Allah. Sarirun. Nah, sarirun. kitabun, Tayyib. qalamun, qalam, Nah, maktabun, tayyib. miftahun, Masya Allah. kursiyun, Masya Allah. Tayyib. Pak Agus, mau coba? Betul. Miftahun, Tayyib. sarirun, Nah, masjidun, tayyib. babun, Nah, kursiyun, mumtaz. maktabun, kitabun, Sahih. baitun, qalam, Mumtaz. Tayyib. Nah, pada mati. Betul. babun, Tayyib. sarirun, Sahih. qalamun, Nah, masjidun, nah, kitabun, tayyib. baitun, maktabun. Nah, Masya Allah. Pak Prayitno, mau coba Pak? Atau dekat Pak Romi, nyoba juga ya. Betul. qalamun, Sahih. kursiyun, Mumtaz. sarirun, Tayyib. baitun, Nah, miftahun, tayyib. kitabun, Sahih. masjidun, babun, maktabun. Nah, nastari kalian, kita istirahat dulu. Sekarang jam 21.17, kita kembali masuk jam 21.30 ya, 21.30. Anda harap sebelum 21.30 sudah masuk kembali, kita nanti lanjut sisa waktu dengan sesi yang kedua insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian nanti Anda minta beberapa antum yang catatan tilawahnya mungkin atau bukunya nanti Anda minta dibawakan. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.